Halo semuanya, balik lagi sama aku Cynthia di channel Kolang Kaling. Nah, bagi kalian yang dengar kata Cimenting, apa sih yang ada di pikiran kalian? Pasar malam atau jualan baju, jualan makanan, jualan souvenir sama tempat pacaran ya? Ternyata bukan itu aja ya. Di sini juga ada salah satu bangunan bersejarah yang berusia 100 tahun namanya Cat House dan bahasa Mandarinnya Hong Lo. Nah, yang di belakang kita ini merupakan gedung yang sangat ikonik ya di Cimenting maupun di kota Taipei sendiri. Kita bisa lihat di belakang tuh ada turis foto-foto meskipun lagi corona. Oke, sekedar info, COVID-19 di sini tinggal 7 orang aja yang di rumah sakit guys. Makanya sekarang aku udah nggak pakai masker ya. Semuanya udah pada nyantui. Oke, sekarang kita udah sampai di ruangan utamanya gedung merah ini. Nah, kalian bisa lihat sendiri di belakangku ini ruangannya bentuknya segi 8. Tapi kenapa segi 8 sih? Kenapa nggak kotak ya? Karena segi 8 itu melambangkan hoki ya, menolak bala. Jadi melambangkan 8 arah mata angin. Bangunan-bangunan di Taiwan ada yang bentuknya seperti ini juga. Misalnya di Chiang Kai-shek itu, nanti kalau kalian yang pernah ke Taiwan lihat di Chiang Kai-shek gedung utamanya juga bentuknya seperti itu. Ya, terus di belakang kita ini juga lebih unik lagi, bentuknya bentuk salib. Tapi kenapa bisa kayak gitu bangunannya? Kenapa bisa bentuk ada pakwa dan salib? Ya karena arsiteknya sendiri itu namanya Pak Ken Kondojuro ya. Jadi di sini arsiteknya namanya Kondojuro, itu arsiteknya orang Jepang ya, karena Taiwan sendiri dulu pernah dijajah Jepang selama 51 tahun. Tapi si arsitek ini Pak Kondo ini dulu belajarnya itu dia selain belajar arsitektur Cina, dia juga belajar arsitektur barat di Tokyo. Jadi dia waktu zaman penjajahan dia datang ke sini bangun gedung merah ini sebagai pasar ya, karena dulu di sini banyak orang Jepang. Terus akhirnya dia beralih fungsi tuh, setelah jadi pasar dia jadi gedung opera setelah Jepang kalah perang dunia ya, karena banyak imigran Cina dari RRC itu datang ke Taiwan tuh seneng lihat opera Beijing lah ya, jadi gedung teater, gedung opera. Setelah jadi gedung opera terus dia beralih fungsi lagi nih seiring perkembangan zaman jadi gedung bioskop ya. Setelah jadi gedung bioskop itu kayaknya sempat kebakaran ya, terus akhirnya ditutup. Gedung yang kita lihat ini sekarang udah direnovasi sebagian ya, nggak semuanya sih, yang bisa diselamatkan lah. Nah, sekarang kita bisa lihat gedungnya ini udah gedung renovasi ya, gedung yang baru menjadi tempat pameran, tempat museum, sama tempat jualan kayak art market gitulah, jual-jual barang seni. Di sana juga kita bisa lihat sejarahnya gedung merah. Yuk kita lihat di belakang ada apa aja sih. Nah, di pusat ruangan ini tuh juga ada papan penjelasan, jadi kalian bisa lebih ngerti tentang arsitektur gedung merah ini. Itu lumayan unik ya, kayak keystone ini tuh buat dekorasi sama biar lebih seimbang sih gedungnya. Terus yang di sebelah sana, nah yang menurutku ini sangat ramah lingkungan ya, eco friendly. Kenapa? Karena di bangunan yang belakang kita ini itu kan aku bilang tadi bentuknya kayak salib. Ini tuh orang Jepang sengaja dia bikin kayak kaca gitu ya, jadi dia hemat lampu punya supaya cahayanya gampang masuk ke dalam. Nah, ini di sebelah kita ini sekarang ada batu bata ya. Ini batu bata ini sangat berharga. Dia adalah batu bata pertama yang digunakan untuk membangun gedung merah. Nah, gedung merah sendiri tahun 1908 bentuknya agak beda ya dengan sekarang. Karena dia sempat kebakaran dan sempat direnovasi. Jadi bentuknya dulu kayak gini nih, foto tahun 1908. A few moments later. Oke, sekarang kita udah ada di bangunan kedua, yaitu bangunan yang berbentuk salib. Mana sih bentuknya nggak kelihatan ya, emang harus ditelusuri kalau nggak dilihat pakai drone. Di sini ya, kita bisa lihat sekarang di belakangku ini banyak sekali pasar kesenian yang dibuat oleh anak-anak muda Taiwan yang super kreatif. Nah, kalian bisa lihat di sini barangnya unik-unik ya, kerajinannya. Ada baju, tas, anting-anting itu semuanya handmade, dan selain kalian bisa belanja di sini, kalian juga bisa ikut kelas DIY-nya ya, bayar ya. Terus kalian bisa lihat ini terang banget ya di sini. Tadang! Itu dari zaman Jepang punya ya, nggak dirubah atasnya, dari tahun 1908 ya. Jadi cahayanya di sini sangat alami ya. Siang-siang terang benderang, kalian bisa hemat lampu di sini. Jadi barang-barang apa aja sih yang kalian bisa lihat di sini? Yang penasaran, terutama cewek-cewek. Kalian pasti suka lihatnya, pasti suka belanjanya. Yuk ikutan. Nah, ini nih cewek-cewek pasti suka nih ya, yang terutama pecinta bubble tea. Kalian bisa lihat tuh kaosnya gemes banget, ya ampun. Lucu kan? Ya mungkin nanti kalau ke Taiwan bisa lihat-lihat di dalam Red House ini banyak pernak-pernik yang lucu ya. Souvenir-souvenir khas Taiwan tapi dengan bentuk yang nggak mainstream. Menurutku di sini merupakan salah satu toko yang paling unik. Kenapa? Karena dia merecycle ya, mendaur ulang bahan-bahan elektronik, karena di Taiwan ini penghasil IC. Terus banyak kayak sampah-sampah elektronik yang mungkin gagal bikin atau mungkin yang udah dibuang, nggak dipakai, terus mereka recycle jadi kerajinan yang unik banget ya. Ada kantongan HP, ada bros, perhiasan, dan lain-lain. Ini endorse ya, memang karena lucu aja. Oke, jadi gitu dulu. Jadi di dalam Red House itu kalian bisa lihat sendiri dalamnya kira-kira seperti itu ya. Nah, sekarang aku udah di luar dan ini panas banget.
di sebelah kiriku sekarang udah ada panggung pertunjukan. Jadi misalnya waktu itu ada anniversary ya, ulang tahun Red House tuh digelar di sini. Terus acara tahun baru, konser semuanya biasanya digelar di sini. Terus orang-orang pada kumpul-kumpul di sini ya. Terus di sebelah sana, di sebelah kanan, ini kalau malam itu rame banget. Kenapa? Juga ada pasar seni ya. Pasar seninya mirip-mirip kayak ya, kayak barang-barang handmade, jual masker lah, jual tas dan lain-lain. Nah, di sebelah sana, di belakangku, di belakang sana ada satu tempat yang lebih menarik lagi. Tempat apa itu? Ayo kita ke sana sekarang. Hai, sekarang aku udah sampai di belakangnya Honglo, di sebelah sininya. Nah, sekarang aku udah ada di depan bar, tapi bar ini adalah bar yang spesial, you know why? Karena di bar ini mayoritas yang kumpul-kumpul di sini itu adalah pasangan sejenis ya. Cuman kalau kalian dengan pasangan bukan sejenis juga nggak apa-apa sih ya, yang normal-normal juga nggak apa-apa juga minum-minum di sini. Cuman barnya ini nanti bukanya malam ya. Ini masih siang, terang benderang ya, hot sekali. Jadi belum buka. Nanti mungkin sekitar jam 5 jam 6 sore sampai malam itu mereka bakal buka. Tahu nggak sih kalian itu di sini, di negara ini, di Taiwan ini ya, merupakan negara pertama di Asia yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Jadi di sini untuk orang-orang LGBT itu sudah sangat diterima ya, dan nggak dibully lagi ya, meskipun kalau yang lansia-lansia masih agak gimana gitu, cuman yang muda-muda udah santuy ya, di sini Thailand. Oke, demikian episode kita hari ini di hari yang super panas ini. Semoga video kita bisa menambah pengetahuan kalian, atau mungkin bisa kalian jadikan referensi bagi kalian yang mau jalan-jalan ke Taiwan setelah COVID ini. Demikianlah Honglo Ximending ya, Gedung Merah Ximending. Kalau kalian suka atau kalian mau semangatin kita, bisa tekan tombol subscribe dan like, atau share ke teman-temannya yang hobi jalan-jalan. Dan see you next time. Salam kolang kali.